Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyadana, asal sekolah SMA 2 Mandau, kelas 11 IPS 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang bencana alam gempa bumi. 1. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Frekuensi suatu wilayah formal mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. 2. Penyebab gempa bumi. Terjadinya pergerakan lapisan batuan di dalam bumi dipancarkan ke segala arah dan getarannya bisa merusak segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, tergantung intensitasnya. 3. Proses terjadinya gempa bumi. Proses terjadinya gempa bumi sebenarnya bermacam-macam, di mana gempa bumi terjadi saat ada batuan yang ada di kerak bumi mengalami tekanan dan menyebabkan lempengan. Pergeseran lempengan tersebut bisa jadi antar samudra maupun antar benua. Ketika terjadi tumpukan, maka gempa bumi akan terjadi. 4. Cara penanggulangan gempa bumi. Yang pertama, membuat bangunan yang tahan gempa. Yang kedua, mengikuti pelatihan pencegahan gempa. Yang ketiga, sedia perlengkapan wajib baik di rumah maupun di kantor. Yang keempat, mengatur kembali tata letak ruangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas yang kedua, yaitu tentang persentase kebudayaan. Yang pertama, carilah bentuk kebudayaan tradisional Indonesia. Jadi yang pertama, ada beragam kesenian dari tanah Jawa Barat. Di antaranya adalah rampak kendang, jaipong, dan wayang golek. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki lagu daerah seperti buboy, bulan, dan es lilin. Lalu ada alat musik seperti angklung dan tarling, sedangkan tariannya yang terkenal adalah tari merak. Kebudayaan di Jawa Barat didominasi oleh kebudayaan Sunda dan Cirebon. Kemudian Sunda berkembang di tataran Sunda Tanah, Pasundan, dan Tanah Priangan. Sementara kebudayaan Cirebon berkembang di daerah bekas Keresidenan Cirebon, kawasan bagian utara. Berikut beberapa kebudayaan Jawa Barat yang patut dipelajari dan dilestarikan. Yang pertama, bahasa Sunda. Masyarakat di Jawa Barat memiliki bahasa yang dikenal sebagai bahasa Sunda, bahasa Sunda atau aksara. Yang kedua, pakaian adat. Pada zaman dahulu, pakaian adat di Jawa Barat dibedakan melalui status sosialnya. Yang ketiga, rumah adat. Rumah adat Jawa Barat pada umumnya disebut ilma panggung rumah adat. Tersebut berbentuk segi empat, agak memanjang, dengan lantai rumah yang terbuat dari palupuh. Yang kedua, sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi kreatif. Potensi budaya sebagai ekonomi kreatif adalah dari segi ekonomi kreatif. Produk kerajinan dalam bentuk souvenir dapat terjual, sementara dari sektor wisatawan memperoleh suatu
memorabilia mengenai daerah wisata tersebut. Konektivitas antara ekonomi, kreatif, dan wisata dapat berbentuk outlet penjualan yang terletak di daerah wisata. Dengan kata lain, wisata menjadi bagi ekonomi kreatif untuk proses produksi, distribusi sekaligus dalam hal pemasaran. 3. Apakah ada efek negatif dan positif virus COVID-19 terhadap potensi? Dampak positifnya lebih menimbulkan kesadaran akan hidup yang sehat dan bersih. Dampak negatifnya, banyaknya wisata yang ditutup atau gulung tikar karena rendahnya turis-turis asing ke wisata. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.